Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Misri Aninabu. NIM saya 1822411 206, kelas D, semester 5, jurusan PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tugas pembelajaran tematik, dosen pengampu Jul Hidayat Musham, SPD, MPD. Teman-teman, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi dan metode pembelajaran tematik. Yang pertama, strategi pembelajaran tematik merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa yang bertujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, pemilihan strategi pembelajaran. Dalam pemilihan strategi, perlu diperhatikan prinsip-prinsip penggunaan metode dan faktor-faktor dalam menentukan metode. Yang pertama, prinsip-prinsip penggunaan metode antara lain efektif, efisien, dan digunakan secara bervariasi. Yang kedua, faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode pembelajaran antara lain yang pertama, tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa. Yang kedua, karakteristik bahan pelajaran atau materi pelajaran. Yang ketiga, waktu yang diperlukan. Yang keempat, faktor peserta didik. Dan yang kelima, fasilitas, media, dan sumber belajar. Bagian yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran. Antara lain, yang pertama, tujuan. Jika dalam pengajaran disampaikan oleh guru bertentangan dengan peserta didik, maka dengan sendirinya tujuan pengajaran akan gagal atau tidak tercapai. Yang kedua, guru. Guru dalam proses pengajaran memegang peran sebagai model atau teladan bagi siswa. Oleh karena itu, keberhasilan suatu pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan guru. Yang ketiga, peserta didik. Peserta didik itu terdiri dari dua faktor, yaitu faktor latar belakang dan sifat yang dimiliki siswa. Contoh faktor latar belakang itu seperti jenis kelamin, tempat kelahiran siswa, dan dari keluarga mana siswa tersebut berasal, dan sebagainya. Sedangkan contoh dari sifat yang dimiliki siswa itu seperti kemampuan, pengetahuan, dan sikap siswa. Yang keempat, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sebagai kelengkapan bagi guru yang menyelenggarakan proses pembelajaran, sehingga sarana dan prasarana merupakan komponen penting yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Yang kelima, kegiatan pembelajaran. Contohnya, guru mengajar dan siswa belajar. Maka guru yang akan menciptakan lingkungan belajar bagi peserta didik. Yang keenam, lingkungan. Lingkungan memiliki dua faktor, yaitu faktor organisasi, kelas, dan faktor iklim sosial. Yang ketujuh, bahan dan alat evaluasi. Dan yang kedelapan atau terakhir adalah suasana evaluasi. Bagian kedua, metode pembelajaran tematik. Metode pembelajaran tematik merupakan cara yang ditempuh guru
untuk menciptakan suasana pengajaran yang menyenangkan dan mendukung bagi kelancaran pembelajaran siswa, sehingga prestasi belajar siswa itu pada akhirnya memuaskan. Bagian yang kedua, macam-macam metode pembelajaran. Ada beberapa jenis metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah cukup membosankan jika tidak disertai oleh kemampuan manajemen kelas. Yang kurang, metode ceramah biasanya disamakan dengan metode tanya jawab. Nah, yang berikut adalah metode tanya jawab. Fungsi dari metode tanya jawab yaitu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan oleh gurunya. Yang ketiga, metode diskusi. Metode ini dilakukan dengan menyajikan sebuah materi untuk kemudian dianalisis secara terbuka, sehingga ditemukan penyelesaian masalahnya. Metode ini akan lebih efektif jika semua siswa itu terlibat dalam menyelesaikan masalahnya. Selain itu, pendidik juga dapat mengkolaborasikan metode ini dengan metode pemberian tugas baik secara individu maupun secara kelompok, yang selanjutnya siswa disuruh untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas atau di depan umum teman-temannya. Yang keempat, metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan sebuah metode yang akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan uji coba terhadap sebuah materi yang telah didapatkan atau yang telah disampaikan oleh gurunya. Metode yang kelima adalah metode demonstrasi. Metode ini juga memperagakan atau menunjukkan proses ataupun cara kerja dari materi yang sedang dipelajari untuk selanjutnya ditirukan oleh peserta didik. Metode yang terakhir adalah metode pemecahan masalah atau problem solving. Metode pemecahan masalah atau problem solving ini adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dengan menghadapkan pelajar kepada persoalan yang harus dipecahkan atau diselesaikan dalam rangka pencapaian tujuan pelajaran. Metode pemecahan masalah atau problem solving ini juga merupakan suatu metode berpikir, karena dalam problem solving metode ini dapat menggunakan metode-metode lain yang dimulai dengan mencari data sampai pada menarik kesimpulan. Nah, teman-teman, di akhir dari penjelasan saya pada materi ini, saya mengambil sebuah kesimpulan, yaitu strategi merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh siswa dan guru, di mana bertujuan untuk dapat mencapai hasil secara efektif dan efisien. Sedangkan metode merupakan cara yang ditempuh guru untuk menciptakan suasana pengajaran yang menyenangkan dan mendukung proses pembelajaran bagi siswa, sehingga hasil yang didapatkan juga memuaskan. Jadi, dalam konteks pengajaran, strategi dan metode pembelajaran tematik dimaksudkan agar sebuah upaya pengajaran atau guru dapat diciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses pengajaran yang bertujuan agar pembelajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai dan berhasil. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.